Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Maya Siti Nur Khalifah, merupakan lulusan S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Dan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan apa itu sambungan welding. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sambungan welding sendiri itu adalah sambungan antara dua logam dengan cara pemanasan, baik itu dengan logam pengisi maupun tidak. Sambungan ini pula terjadi saat kondisi logam dalam keadaan panas atau dengan kata lain plastis. Nah, sambungan jelas ini biasa dipanggil dengan sambungan welding joint, merupakan jenis sambungan tetap. Nah, dalam proses pengelasan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama ada welding dengan menggunakan panas, atau yang sering disebut dengan fusion welding, yang meliputi termite welding, gas welding, atau las karbit, ada acetylene dan electric welding, atau yang disebut dengan las listrik. Nah, yang kedua juga ada welding dengan menggunakan panas, namun ada tambahan dengan tekanan, atau disebut dengan forge welding. Nah, jenis-jenis sambungan pada welding. Pertama ada lap joint atau fillet joint. Yang kedua ada butt joint atau sambungan welding pada bagian ujung benda kerja. Nah, yang ketiga juga ada T-joint yang sering disebut dengan sambungan tepi. Umumnya digunakan dalam fabrikasi struktur penumpang. Yang keempat ada edge joint atau sambungan sisi, merupakan sambungan las yang dibentuk bila sisi dua anggota akan disambungkan dan dilas secara sejajar. Yang kelima ada corner joint atau sambungan sudut. Sambungan yang dibentuk bila kedua anggota diposisikan membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Nah, memang sampai saat ini banyak sekali cara-cara untuk mengklasifikasikan. Namun dalam bidang welding ini juga mengapa demikian? Karena memang belum adanya kesepakatan dalam hal tersebut. Secara konvensional, cara-cara mengklasifikasikan dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, yang pertama ada pengelasan cair, di mana sambungan pada pengelasan ini dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau semburan api gas yang terbakar. Nah, yang kedua ada pengelasan tekan, di mana pada pengelasan ini tuh sambungannya itu dipanaskan terlebih dahulu, kemudian ditekan hingga menjadi satu. Adapun jenis dari proses welding ialah yang pertama ada welding SMAW atau shell metal arc welding, atau dengan disebut las busur, adalah cara pengelasan dengan menggunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Nah, klasifikasi las busur listrik yang digunakan hingga saat ini dalam proses pengelasan adalah las elektroda terbungkus. Nah, yang kedua ada welding GMAW atau gas metal arc welding. Nah, proses pengelasan ini sumber panasnya berasal dari busur listrik antara elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpan atau yang disebut dengan filter dan logam yang dilas. Nah, las ini disebut juga metal inert gas welding atau MEG karena menggunakan gas mulia seperti argon dan helium sebagai pelindung busur dan logam cairnya. Nah, yang ketiga ada welding GTAW atau gas tungsten arc welding, proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda terbuat dari wolfram atau tungsten dan logam yang dilas. Nah, pada pengelasan ini logam induk atau logam asal yang akan disambung dengan metode pengelasan biasanya itu tidak ikut terumpan atau non-consumable electrode. Untuk melindungi elektroda sendiri dan daerah las digunakan juga gas mulia atau argon, dapat juga helium. Yang keempat ada welding SAW atau submergible welding, proses pengelasan di mana busur listrik dan logam cair tertutup oleh lapisan serbuk flux. Sedangkan kawat pengisi atau yang disebut filternya itu diumpankan secara bertahap.
Pengelasan ini dilakukan secara otomatis dengan arus listrik antara 500 sampai 2000 ampere. Nah, di samping itu semua, ada pun beberapa simbol welding yang merupakan simbol grafis untuk memberikan informasi secara lengkap dari seorang welding engineer ke weldernya itu sendiri dalam bentuk gambar tentunya ya. Ada 8 simbol diantaranya ada garis reference, panah, basic weld symbol, atau simbol dasar pengelasan yang melambangkan jenis pengelasan yang diminta. Nah, ada pula dimension, ada supplementary simbol, namun untuk simbol ini hanya tambahan, tidak harus disertakan. Hanya saja bila diperlukan dapat dimasukkan. Ada juga finishing simbol, gunanya untuk memberikan perintah langkah selanjutnya setelah proses pengelasan itu dilakukan. Nah, ada pula tile simbol yang merupakan simbol ekor, bagian ekornya. Pada bagian ini dapat menambahkan perintah spesifikasi juga. Dan yang terakhir tentunya ada specification process order reference. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mungkin untuk selanjutnya kita dapat mendiskusikan kembali apa itu sambungan welding. Terima kasih.